Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Salam sejahtera bagimu, Tuhan baik. Diberkatilah setiap orang-orang yang datang dalam nama Yesus. Biarlah Let's Pray hari ini setiap Anda boleh mengalami kasih-Nya. Tuhan Yesus, sembuhkan aku. Di hadapan-Mu aku sujud, lelah letih tubuh ini, jiwaku saudaraku, hanya Tuhan Yesus yang sanggup pulihkanku. Halo semuanya, shalom. Yesus sanggup pulihkanku. Amin. Tuhan Yesus, sembuhkan aku, yes. Di hadapan-Mu aku sujud, lelah letih tubuh ini, jiwaku saudaraku, hanya Tuhan Yesus yang sanggup pulihkanku. Mengalir kasih-Mu Tuhan, aliran mengalir memenuhiku, aliran mengalir memulihkanku sampai saat aku sembuh.
karena Tuhan menopangku. Aku mampu karena Engkau mengajariku tentang hidup ini. Aku boleh terus melangkah Tuhan karena Engkaulah pelita dalam hatiku, dalam langkah-langkah. Tuhan, Engkaulah yang kupermuliakan dalam hidupku. Mengalir memenuhiku, mengalir mengalir memulihkanku sampai saat ini aku sembuh, aku sembuh, aku pulih, aku bangkit, mengalir aliran kesembuhan, mengalir memenuhiku, mengalir memulihkanku sampai saat ini aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh karena Tuhan mengalirkan kasih-Nya bagi setiap Anda dan saya. Orang-orang di sorga itu mereka bisa sampai ke sana bukan karena hebat, bukan karena gagahnya, tetapi mereka adalah orang-orang ampuni. Kalau engkau hari ini jatuh, bangkit lagi. Gagal, ayo coba lagi. Karena kegagalan bukan akhir. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Biarlah setiap Anda yang lemah menjadi kuat saat ini. Karena pujian ini akan membawa setiap hati untuk bersemangat. Ketik rame-rame, semangat. Yes. Umur manusia ada batasnya. Perjalanan hidup di dunia ini singkat. Kalau masih ada waktu melayanilah, sebab hari ini ada, besok bisa lewat. Hari ini hidup, besok tinggal nama. Kita berjalan cuma pinjam waktu. Jaga hati, jangan terlalu berharap cinta. Pada dunia ini pasti akan kecewa. Jangan benci, jangan sombong, jangan iri. Lepas semua beban, hidup berdamai. Mari mengampuni. Kalau
sorga orang yang sama-sama katakan. Di sorga orang yang diampuni. Hore! Jadi rendah hati. Langkah kita tak selalu kuat, Maka belajar untuk menguatkan. bila punya Jangan menutup pintu. Bila tetap semangat, tetap semangat. benci Jangan sombong, iri lepas ya. mari bangun lagi, Kalau luka, mari ampuni. buka tangan, rendahkan diri, ada damai di hati. Come on, katakan bersama-sama. Let's go. Di sorga orang yang diampuni. Hore! Senang aku. Yang memilih di sorga orang yang diampuni. Ampuni. Hidup ini singkat sekali, jadi baik, jadi rendah hati. Saat semua jadi debu, yang tertinggal cuma kasihmu, bukan nama, bukan tahta, hanya Iman harus kau jaga. Di sorga orang diampuni. Di sorga orang yang diampuni. Mari senang aku. Di sorga orang yang diampuni. Biar kasih yang memilih. gunakan kesempatan waktu yang ada. Hidup di dunia cuma Sementara kalau jatuh bangkit lagi, kalau jatuh bangkit lagi. Dor. Puji Tuhan, biarlah semua kita selalu bersemangat. Kalau jatuh, bangkit lagi. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan setiap kita. Biarlah setiap hati menyambut di hari yang baru, minggu yang baru, kita semua sehat. Ketika rame-rame, aku sehat. Goyang! Suka saya dengan pujian pres aliran kesembuhan ini. Anda bagaimana? Hey! Tuhan Yesus, aku percaya
minum hidup di tubuhku. Dalam lama Engkau bertahta, ada kuasa dalam nama-Mu. Tuhan Yesus, Aku percaya aliran kesembuhan mengalir di tubuhku, mengalir terus sampai aku sembuh. Hey, oleh kasih-Mu. Saat lagu mulai berbicara, ku rasakan damai menenangku. Setiap sakit Kau yang tahu, ku pegang firman-Mu selalu. Tuhan Yesus, aku percaya aliran kesembuhan mengalir di tubuhku, mengalir terus sampai aku sembuh. Hey, oleh Kasih-Mu. goyang. Mengalir di napasku, mengalir di pikiranku. Yesus, Engkau menyertaku. Mengalir di hatiku, mengalir sampai jiwaku. Utuh. Hey, aliran kesembuhan mengalir di tubuhku, mengalir terus Sampai aku sembuh. oleh kasih-Mu. Hey, yeay. Mari siapkan hati kita untuk menerima renungan firman Tuhan. Sebelum Pastor akan mendoakan untuk penguatan dan penyembuhan bagi setiap orang-orang yang sedang sakit atau yang sedang terpuruk atau yang sedang rusak hidupnya,
saya juga menjadi saksi bagaimana hidup saya yang hancur, yang sudah berantakan, tetapi Yesus jamah, Yesus pulihkan saya. Dari sana, akhirnya saya diberi kemampuan oleh Tuhan menulis satu lirik pujian yang saya beri judul Sejarah Hidupku. Biarlah pujian ini menghantar setiap kita untuk menerima sabda firman Tuhan, kebenaran yang hidup yang mengubahkan setiap sampah didaur ulang. Aku jatuh dalam dosa seperti sampah didaur ulang. Hidupku kotor lagi, hatiku tidak bersih. Aku tidak layak, hanya Engkau yang mampu menulis sejarah baru di Tolong aku, meski aku sudah hancur. Tuhan Yesus, tolong aku, kuduskan dengan darah-Mu. Aku percaya Tuhan Yesus sanggup pulihkan. walau hidup berantakan, Tuhan sanggup pulihkan. Walau aku berantakan, Tuhan lagi melihatku dalam aibku tanpa malu. Kau sembuh, aku milik, aku milikmu. tidak layak. Tuhan Yesus, tolong kami, angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Meski aku sudah hancur, Tuhan Yesus, tolong aku, kuduskan
Jika Tuhan tidak menolongku, jangan biarkan aku terhilang. Genggam aku dengan rahmat-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sedang menulis sejarah yang baru di hidupku, dan Engkau mengubah sejarah hidupku menjadi baru. Puji Tuhan, kalau di antara pemirsa ada yang menerima pelayanan ini, engkau mungkin gagal atau sakit turunan atau hidup di dalam kutuk, datanglah kepada Yesus. Dia yang sanggup untuk mengubah hidup. Hidupku jadi baru karena Yesus. Hidupmu juga. Tuhan itu baik. Dia menulis sejarah yang baru. Mari kita percaya pada setiap perkataan firman-Nya. Dan let's go kita mendengarkan Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kadang-kadang kebodohan kita saat kita mengandalkan sepenuh kekuatan kita. Tuhan tidak mencari orang yang mengerti, tapi Tuhan mau kita percaya. Orang yang percaya adalah orang yang taat. Orang yang taat, orang yang percaya, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Mari kita membaca Alkitab. Yang pertama-tama saya akan mengajak saudara membuka satu bagian dari Galatia pasal 3. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Di sini kita membaca satu perikop, dibenarkan oleh karena iman. Sola fide, hiduplah oleh iman. Only by faith. Semua karena iman. Jelas iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percaya meski kita belum melihat. Namun kita meyakini bahwa sesuatu yang belum terlihat apabila kita mengimani. Sesuai firman-Nya, segala sesuatu dapat menjadi mungkin. Baik, silakan Bapak Ibu share sebanyak-banyaknya. Kita rindu setiap pagi, setiap media sosial di mana kita punya akses dipenuhi oleh janji Tuhan, kemuliaan firman Tuhan, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Saya membacakan, ada tertulis dari Galatia pasal 3, 1 sampai 6. Dibenarkan oleh karena iman, ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Seram. Kita bukan orang yang bodoh, kita orang yang dengar firman dan melakukan. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depan?
Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Tauratkah? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Wow, ditekankan 2 kali. Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhiri dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Injil adalah kabar baik, kabar keselamatan, kabar pengampunan, kabar kelepasan, kabar kesembuhan. Jadi saya sedang memberitakan Injil. Injil adalah kabar baik bagi orang yang mau diselamatkan, tapi kabar buruk bagi orang yang tetap mau tinggal di dalam dosa. Ayat yang ke-6, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham adalah bapa orang percaya. Ada satu fase hidupnya dia berkata, aku tetap percaya kepada Tuhan meskipun tidak ada dasar untuk percaya. Ketika tidak ada lagi tempat untuk berdiri, dia tetap berdiri oleh karena iman. Maka itulah iman Abraham, dikatakan Abraham sebagai bapaknya orang percaya. Biarlah setiap kita hari ini sadar bahwa kita ini dibenarkan bukan oleh karena perbuatan baik kita. Kita menerima Roh Kudus, kita menerima jamahan Tuhan, bahkan menerima pelayanan ini bukan karena kita berbuat baik dulu. Perbuatan manusia yang baik di mata Tuhan seperti kain selumbar yang kotor, tidak ada artinya. Kita menjadi baik dan benar, benar dan baik dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan, karena Dia, Tuhan yang baik, mempercayakan Rohnya kepada kita. 2000 tahun yang lalu sebelum kita lahir, Yesus mati untuk dosa-dosa kita, untuk keselamatan jiwa kita. Berbahagialah setiap orang, setiap keluarga rumah tangga yang percaya kepada Yesus Kristus, karena mereka dan sisi rumahnya pasti akan diselamatkan. Tuhan tidak mencari orang yang pintar karena kepintaran dari Tuhan. Tuhan juga tidak butuh engkau mengerti banyak hal. Kalau kau punya pengertian tentang teologi banyak hal, Tuhan justru meminta banyak pertanggungjawaban. Yang Tuhan cari yang utama di dalam praktek kehidupan firman-Nya adalah orang yang percaya. Orang yang percaya adalah orang yang taat. Meskipun kadang-kadang kita tidak mengerti, taatin saja. Kalau itu firman Tuhan, taat. Meskipun kita belum tahu banyak hal, kita seperti Yosua ketika akan disuruh menyeberang sungai Yordan. Dia tidak tahu bahwa 19 mil di depan sana ada satu kota kecil namanya kota Adam. Tuhan sedang memotong sungai airnya itu. Dia nggak tahu bahwa apa yang terjadi di depan, tapi Tuhan sudah memotong. Semakin masuk ke sungai Yordan, bukannya semakin tenggelam, semakin surut airnya. Musa juga tidak tahu banyak hal ketika dihadapkan dengan Fir'aun. Tapi Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Tongkat.
Tapi aku tidak fasih bicara. Tuhan berkata, mau apa tidak? Karena sesungguhnya Tuhan tidak mencari kefasihanmu. Tuhan tidak mencari kepintaranmu. Tuhan tidak mencari kemampuanmu. Tapi Tuhan bertanya, kamu mau atau tidak? Mari percaya pada Yesus dan hidupmu akan melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang percaya pada Tuhan adalah orang yang taat pada firman-Nya. Taat itu mau dibalik-balik, depan belakang, atas bawah, turun naik, naik turun, tetap akan berbunyi dibaca taat. Artinya taat, ya taat. Tapi tidak ada tapi. Taat ya taat. Meskipun belum mengerti, ketika Tuhan menyuruh Abraham naik ke Bukit Moria, taat, mempersembahkan. Dia tidak tahu siapa yang akan dipersembahkan. Taat. Ketika sampai ke bukit, dia menguatkan anaknya karena dasar taat. Sedih nggak? Sedih. Anak perjanjian Ishak yang ditunggu sekian tahun. Akhirnya Tuhan meminta. Padahal Tuhan meminta bukan karena Tuhan mau menyakiti Abraham. Tuhan memberikan ujian supaya dia dapat melihat ketaatannya. Iblis, setan itu selalu memberi pencobaan dan godaan. Jadi godaan dan pencobaan itu datang dari iblis dan setan. Tuhan menguji ketaatan Abraham. Jadi ujian jelas tujuannya naik kelas. Anda yang sekolah atau kuliah, ketika masuk fase tes ujian, itu apa? Supaya Anda lulus dan wisuda toh. Tapi tujuan daripada pencobaan dan godaan supaya jatuh. Tuhan tidak menggoda Anda, tapi Tuhan kadang menguji imanmu. Apakah engkau taat atau tidak? Karena iman yang sejati harus lewat ujian. Dan kadang-kadang pergumulan yang saya dan Anda hadapi, itulah kelas praktek iman kita diuji. Apapun boleh terjadi, langit bumi boleh tergoncang. Meskipun tampaknya Tuhan belum menolong kita, belajar tetap taat dan percaya. Belajar tetap percaya dan taat. Mungkin ada vonis dokter anakmu leukemia. Mungkin ada vonis dokter engkau sudah kanker stadium akhir. Belajar tetap percaya. Belajar untuk tetap taat pada firman-Nya. Memang hidup di dunia hanya sementara. Saya doakan Anda sembuh dari kankermu dan negatif. Seperti banyak kesaksian Anda dengar. Tapi ingatlah bahwa hidup di dunia tidak permanen. Hidup di dunia hanya sementara. Biarlah apapun yang sedang saya dan Anda alami hari ini, kita berkata, aku hidup bukan karena melihat apa yang aku takutin. Aku hidup oleh karena percaya pada janji Tuhan. Dan aku mau taati setiap apa yang Dia firmankan. Faktanya mungkin engkau sakit, tapi kebenarannya bilur-bilur Yesus menyembuhkan engkau. Orang benar memang di dunia, tapi tidak hidup karena fakta. Orang benar akan hidup oleh iman. Itulah sebabnya Abraham disebut orang yang beriman. Kita bukan anak-anak yang gampang tanpa ujian. Kita adalah anak-anak ahli waris kerajaan sorga,
Anak-anak gampang adalah anak yang gak mau ditegur. Anak-anak gampang adalah anak yang suka-suka. Tapi Tuhan berkata dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19, barang siapa yang kukasihi anakku, aku akan tegur, aku akan ajar dia supaya dia berubah, dia bertobat dan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Biarlah setiap kita hari ini belajar untuk percaya. Ketika rame-rame, aku taat, aku percaya. Aku taat, aku percaya. Puji Tuhan. Dan apabila engkau taat, engkau percaya, bahkan ketika engkau tidak mengerti, tetaplah engkau untuk taat dan percaya. Ingat baik-baik, Tuhan tidak mencari orang yang banyak pengertian, sekalipun engkau jago teologi. Karena saya menemukan banyak orang pintar akademisi. Contoh misalnya, contoh. Ada orang sekolah sampai ke luar negeri, sampai ke Amerika. Saya ngomong kisah nyata. Dia pintar kali-kali, dia pintar kurang-kurang, dia pintar ilmu tambah-tambah, dia pintar ilmu manajemen, dia pintar ilmu keuangan, dia pintar ilmu bisnis dan sebagainya. Tapi ada satu ilmu yang dia tidak pintar. Ilmu berbagi. Ini kisah nyata. Lulusan luar negeri Amerika. Suami istri. Tapi apa-apa yang dia kerjakan sampai hari ini tidak berhasil. Sementara saya melihat sendiri orang-orang yang biasa dari kampung, tidak sekolah tinggi, tapi ketika dia menjalankan satu pekerjaan atau usaha, dia punya prinsip berbagi. Biar untung kecil, yang penting jalan. Malah viral, malah ramai, malah ruko, tenda, stand, dia beli terus. Jadi kadang kita terlalu pintar dalam banyak hal. Tambah-tambah jago, hitung-hitung jago, kurang-kurang jago, kali-kali jago. Tapi kita tidak jago dalam hal berbagi. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, di dalam keimanan ikut Yesus. Memang kita ketika bangun sesuatu perlu duduk dan hitung anggarannya. Tapi jangan lupa bahwa kita bukan pengusaha. Kalau Anda pengusaha, ya puji Tuhannya. Saya bukan pengusaha. Tapi saya percaya bahwa iman dapat membuat orang benar mencapai tujuan ilahi dalam hidupnya. Yohanes pasal 11 ayat 40. Waktu saya ngomong gini, mungkin ada antara saudara sedang sakit perut, anakmu sedang dalam kondisi kritis. Firman ini menyembuhkan, menguatkan, praktekkan. Yohanes 11 ayat 40, ayat ini saya akan tutup dengan doa. Ada tertulis, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Bapa. Tuhan tidak bilang di sini, jikalau engkau mengerti, engkau akan melihat kemuliaan. Tapi Tuhan bilang apa? Kalau kau percaya. Apakah ada di antara saudara yang percaya? Berbahagialah mereka mendengar firman Tuhan dan percaya, taat dan setia untuk melakukannya. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-40. Let's pray. Oh, glory to God. Rakaba rikana ombrai nana sakaraka karaba sokarayana sikia
Tuhan, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus mengalir kesembuhan, kekuatan, dan juga pengharapan hidup yang baru dan diubahkan. Setiap hati yang keras Engkau dilembutkan, setiap hati yang luka disembuhkan, hati yang kosong diisi dengan kasih karunia Tuhan Yesus. Setiap Anda yang sedang dalam problematika, Engkau mendapatkan kelegaan, dan tidak mustahil hari ini Engkau mendapatkan jalan keluar oleh karena berkat pertolongan Tuhan. Apapun dalam tubuhmu saat ini, ada virus, bakteri, radang, infeksi, jamur, kuman, saya berdoa, darah Yesus yang suci mengkuduskan, mentahirkan, melayakkan. Dan jikalau ada dosa di antara kalian, akui, dan biarlah darah Yesus ampuni setiap dosa kita, dan mentahirkan dan menjadikan kita ciptaan yang baru, manusia yang baru, sehat dan hidup, memberi dampak dan menjadi berkat. Bagi Anda yang melayani, saya berdoa, baik engkau pendeta, pester, pastor, romo, pater, penginjil, baik engkau rasuli, nabi, atau dengan karunia-karunia mujizat yang Tuhan percayakan, saya berdoa setiap Anda dan saya sebagai abdi Kristus, mari saling melengkapi, karena di antara kita semua ada kuasa Tuhan yang membimbing kita, dan ketika ada unity di situ, kota terjadi, berkat Tuhan dicurahkan. Saya berdoa setiap gereja dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang masuk sorga. Saya berdoa setiap pelayananmu tidak pernah kering lagi, tapi selalu melimpah dengan tugas kepercayaan ilahi. Saya berdoa bagi setiap rumah tangga, keluarga, kasih Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Saya berdoa bagi Anda yang sedang dalam ancaman untuk deadline pembayaran kredit atau pinjol ataupun tunggakan Anda. Tuhan, Engkau sudah tolong saya, sekian miliar Engkau dengan cara ajaib melunaskan. Dan saya mendengar Tuhan juga baik kesaksian, tiba-tiba setelah didoakan, rekening-rekening mereka terisi dengan saldo-saldo. Saya berdoa bagi setiap mereka dalam hal pergumulan keuangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan, orang yang berharap pada Tuhan Yesus dengarkan ini, Tuhan tidak pernah gagal dan Tuhan tidak mengecewakan. Gimana caranya kita nggak tahu, tapi Tuhan punya jutaan cara untuk menolong hidupmu seperti Tuhan menolong hidup saya. Ya Tuhan, kabulkan doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Amin. Saya merasakan tadi itu adalah doa-doa yang sederhana, tapi doa-doa yang Papa tersenyum di sorga, dan doa-doa yang Papa berkati. Dan hari ini Anda siap-siap dapat berkat lewat doa-doa yang sudah kita sampaikan pada Bapa di surga. Amin. Amin. Kita masuk sesi untuk berkat air minum dan minyak. Selepas ini kita akan masuk sesi doa berkat. Dan Anda mau kerja, bisa kerja setelah doa berkat. Dan yang masih mau tinggal, saya akan baca beberapa kesaksian yang saya doakan kemarin. Angkatlah air minum dan minyak di tangan Anda. Puji Tuhan. Kami hari-hari ini dalam rangka kembali mempersiapkan untuk 1000 botol healing oil yang akan kita bagikan kembali, ya. Kalau Anda yang membutuhkan, Anda bisa mengikuti channel ini supaya waktu kapan kita membagikan, Anda bisa tahu informasinya dan juga bisa dapat secara cuma-cuma. Angkatlah
Saya berdoa setiap mereka yang mengangkat air minum atau minyak, ataupun mereka yang tumpangkan tangan di air dan minyak di mana saja, aliran kesembuhan mengalir lewat plenang ini, terjadi mujizat penyembuhan dalam nama Yesus. Glory to God. Roh Kudus mengurapi, kuasa ilahi mengalir, memenuhi pelayanan ini. Air dan minyak sudah diberkati, yang pegang juga diberkati, yang melayani diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus buat kuasa dan kasih karunia. Amin. Minumlah airnya dan diberkatilah tubuhmu. Ada yang bilang dingin, macam-macam ya, sensasi beda-beda kan. Bukan itu yang utama, tapi bagaimana kita yang menerima berkat kesembuhan ilahi itu yang luar biasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, di hari Senin ini kita akan terima doa berkat. Saya mengundang semua pemirsa, angkatlah dua tangan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Dengan tangan terangkat, saya berdoa, Papaku di surga yang merahmati saya dan memerintahkan untuk melepaskan doa-doa berkat ucapan kalimat-kalimat untuk setiap janji Tuhan bagi Anda yang percaya. Pemirsa yang terkasih, masuklah engkau di hari yang baru ini. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Berkat kesehatan, berkat perlindungannya, berkat di dalam engkau sepanjang hari aktivitas sekolah ataupun pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan Anda yang sesuai seturut firman-Nya. Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatanmu dan yang menyertai dan memberkatimu. Saya berdoa apa-apa yang kau kerjakan, pekerjaan tanganmu, semuanya berbuah manis dan berhasil seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, panjang hari ini semua pemirsa yang saya doakan diluputkan dari kecelakaan, dari maut, dari hipnotis, kerugian, ataupun sakit penyakit. Karena darah Yesus yang suci menutup bungkus tubuh, jiwa, roh Anda dan saya secara sempurna. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu ini. Kami terima dengan percaya dan kami taat akan firman-Mu dan kami aminkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih.
Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Penuh kasih-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah.